Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Saputra. Saya dari Universitas Kadar Bangsa Palembang. Saya dari program studi S1 Farmasi. Baiklah, di sini saya akan sedikit mempresentasikan apa itu oral suspensi. Baiklah, untuk lebih jelasnya kita lanjut ke video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jody Saputra. NIM saya 19110028, program studi S1 Farmasi Universitas Kadar Bangsa Palembang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan sedikit apa itu suspensi oral. Apa itu suspensi? Suspensi ialah sediaan cair yang mengandung partikel padat yang tidak larut dalam fase cair. Suspensi oral. 1. Suspensi oral adalah sediaan cair yang mengandung partikel dapat yang terdispersi dalam pembawa cair dengan bahan pengaroma yang sesuai dan ditunjukkan untuk pengguna oral. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai susu atau magma termasuk dalam golongan ini. Beberapa suspensi dapat langsung digunakan, sedangkan yang lain berupa campuran padat yang harus dikonstitusikan terlebih dahulu dengan pembawa yang sesuai segera sebelum digunakan. 2. Suspensi topikal adalah sediaan cair mengandung partikel padat yang terdispersi dalam pembawa cair yang ditunjukkan untuk penggunaan pada kulit. Beberapa suspensi yang diberi etiket sebagai lotion termasuk dalam kategori ini. 3. Suspensi tetes telinga adalah sediaan cair yang mengandung partikel-partikel halus yang ditunjukkan untuk diteteskan di telinga bagian luar. 4. Suspensi optalmik adalah sediaan cair steril yang mengandung partikel-partikel yang terdispersi dalam cairan pembawa untuk pemakaian pada mata. Obat dalam suspensi harus dalam bentuk termikronasasi agar tidak menimbulkan iritasi atau goresan pada kornea. Suspensi obat mata tidak boleh digunakan bila terjadi massa atau mengeras atau menggumpal. 5. Suspensi untuk injeksi adalah sediaan berupa suspensi serbuk dalam medium cair yang sesuai dan tidak disuntikkan secara intravena atau ke dalam larutan spinal. 6. Suspensi untuk injeksi terkonstitusi adalah sediaan kering dengan bahan pembawa yang sesuai untuk membentuk larutan yang memenuhi semua persyaratan untuk suspensi steril. Contoh gambar suspensi. Yang pertama, suspensi oral, suspensi injeksi, suspensi tetes telinga. Cara mengerjakan obat suspensi. Suspensi dapat dibuat dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang terjadi kesukaran pada saat mendispersi serbuk dalam picel. Hal tersebut karena adanya udara, lemak atau konstaminan pada serbuk. Serbuk yang sangat halus mudah kemasukan udara sehingga sukar dibasahi. Mudah sukar dan serbuk dibasahi tergantung besarnya sudut kontak atas zat terdispersi. Suspensi, sistem flokulasi, sistem deflokulasi. Sistem flokulasi membentuk agregat bebas, laju pengendapan tinggi, endapan yang terbentuk cepat, mudah didispersikan kembali. Sistem deflokulasi, partikel berada dalam suspensi dalam wujud yang memisah. Laju pengendapan lambat, endapan yang terbentuk lambat, terbentuk kek keras, sulit didispersikan lagi. Sifat alir, bergantung waktu, plastis, 1. Plastis, 2. Pseudo-plastis, 3. dilantan. Tidak bergantung waktu, tixotropik, anti-tixotropik. Bahan pensuspensi atau suspending agent dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu 1. Bahan pensuspensi dari alam. Bahan pensuspensi dari alam dari jenis gom sering disebut gom hidrokolit. Gom dapat larut atau mengembang atau mengikat air sehingga campuran tersebut membentuk mucilago atau lendir. Dengan terbentuknya mucilago, maka viskositas cairan tersebut bertambah dan akan menambah stabilitas suspensi. Kekentalan mucilago sangat dipengaruhi oleh panas, pH, dan fermentasi bakteri.
2. Bahan pensuspensi sintetis. Termasuk dalam golongan ini adalah metilselulosa atau mentol tilose, karbisi metilselulosa atau CMC, hidroksil metilselulosa. Di belakang dari nama tersebut biasanya terdapat angka atau nomor. Misalnya metosol 1500. Angka ini menunjukkan kemampuan menambah viskositas dari cairan yang dipergunakan untuk melarutkannya. Semakin besar angkanya, berarti kemampuan semakin tinggi. Golongan ini tidak diabsorpsi oleh usus halus dan tidak beracun, sehingga banyak dipakai dalam produk makanan. Dalam farmasi, selain untuk bahan pensuspensi, juga digunakan sebagai laksania dan bahan penghancur atau desintegrator dalam pembuat tablet. Cara mengerjakan obat dalam suspensi. Suspensi dapat dibuat dengan cara menambahkan serbuk bahan obat ke dalam mucilago yang telah terbentuk, kemudian baru diencerkan. Perlu diketahui bahwa kadang-kadang terjadi kesukaran pada saat mendispersi serbuk dalam picel. Hal tersebut karena adanya udara, lemak, atau kontaminan pada serbuk. Serbuk yang halus mudah dimasukkan. Syarat suspensi. 1. Suspensi tidak boleh diinjeksikan secara intratekal. 2. Suspensi yang dinyatakan untuk digunakan dengan cara tertentu harus mengandung zat antimikroba. 3. Suspensi harus dikocok sebelum digunakan. 4. Jika dikocok harus segera terdispersi kembali. 5. Suspensi harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. 6. Zat terdispersi harus halus dan tidak boleh mengendap. 7. Dapat mengandung zat tambahan untuk menjamin stabilitas suspensi. 8. Kekentalan suspensi tidak boleh terlalu tinggi agar sediaan mudah dikocok dan dituang. 9. Karakteristik suspensi harus sedemikian rupa sehingga ukuran partikel dari suspensi solid tetap agar konstan untuk yang lama pada penyimpanan. Adapun kelemahan dan keuntungan suspensi. Keuntungan sediaan suspensi antara lain: 1. Bahan obat tidak larut dapat bekerja sebagai depo yang dapat memperlambat terlepasnya obat. 2. Beberapa bahan obat tidak stabil jika tersedia dalam bentuk larutan. 3. Obat dalam sediaan suspensi rasanya lebih enak dibanding dalam larutan karena rasa obat yang tergantung kelarutannya. Adapun kerugian bentuk suspensi antara lain: 1. Rasa obat dalam larutan lebih jelas. 2. Tidak praktis bila dibandingkan dalam bentuk sediaan lain. 3. Rentan terhadap degradasi dan kemungkinan terjadinya reaksi kimia antar kandungan dalam larutan di mana terdapat air sebagai katalisator. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan: dalam membuat sediaan suspensi, kita harus memperhatikan syarat-syarat atau karakteristik bahan yang akan digunakan sehingga hasilnya memuaskan. Kita juga harus mengetahui kekurangan dan kelemahan dari sediaan suspensi serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi formulasi pembuatan sediaan farmasi. Saran: sebagai tenaga kefarmasian, kita harus mempelajari dan memahami tentang sediaan suspensi karena sangat bermanfaat dalam dunia farmasi yang akan kita geluti saat ini.